para pemirsa yang tercinta, perkenalkan, nama saya Agus Hermanto. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang 3 langkah sukses. 3 langkah sukses ini yang harus dimiliki oleh seorang pelaku bisnis jaringan atau network marketing. Banyak sekali pelaku bisnis jaringan yang asal gabung di sebuah perusahaan tanpa mengetahui ilmu ya untuk bisa sukses di sebuah bisnis jaringan. Dalam sebuah bisnis jaringan itu tidak ada bedanya dengan bisnis pada umumnya atau bisnis pemasaran pada umumnya. Ada langkah-langkah atau strategi yang memang harus dilakukan supaya apa yang dilakukan itu efektif dan tidak sia-sia. Tanpa memiliki strategi yang gitu, seorang pembisnis jaringan hanya akan melahirkan kecapean, kelelahan dalam melakukan aktivitas bisnisnya. Hal ini tentu akan berpengaruh pada semangat Anda sendiri, sehingga Anda akan gampang goyah dan gampang putus asa. Banyak sekali para pakar multi level marketing atau network marketing yang sudah membuat sebuah karya ya berupa buku ataupun seminar tentang cara-cara untuk sukses di network marketing. Tapi dalam video kali ini saya akan coba ringkas dari ilmu-ilmu yang sudah disampaikan oleh para pakar-pakar tersebut supaya mudah dipahami dan mudah diterapkan. Kalau dulu kita mengenal istilah 7 langkah sukses. Nah, di sini saya coba akan ringkas 7 langkah sukses itu menjadi hanya 3 langkah sukses. Yang pertama itu adalah planning. Yang kedua action, yang ketiga konsisten. Udah, itu aja yang perlu ya. 3 langkah sukses itu yang harus Anda miliki dalam menjalankan sebuah bisnis network marketing. Kita bahas satu persatu. Yang pertama planning ya. Planning itu adalah perencanaan. Planning di sini ibaratnya sebuah pondasi dalam sebuah bangunan. Sebuah bangunan tanpa perencanaan yang matang, tanpa pondasi yang cukup ya, maka hanya akan melahirkan sebuah bangunan yang keropos dan mudah roboh. Oleh karena itu, planning ini sangat penting adanya dalam sebuah kegiatan bisnis pemasaran. Planning yang saya maksud adalah 1 itu membuat daftar nama. Kenapa kita harus punya daftar nama? Karena semua perusahaan besar itu punya database mitra-mitranya. Nah, kita yang akan membangun sebuah bisnis dengan omset ratusan juta bahkan miliaran, maka sangat lucu kiranya kalau kita itu tidak punya daftar nama. Dan kita juga akan bingung dalam melangkah kalau tanpa dibekali dengan daftar nama. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah, kalau sekarang zaman digital, ditulis boleh dalam bentuk buku, kolom dan sebagainya itu boleh. Tapi langkah sederhana yang dimaksud dengan daftar nama adalah semua data kontak yang ada di nomor HP kita itu adalah daftar nama kita. Kita hubungi satu persatu ya, setiap hari. Misalkan kita punya daftar nama atau daftar kontak di HP kita 1000 orang. Kita mulai dari abjad A dulu. Misalkan hari ini semua yang punya nama berawalan A itu kita hubungi, kita tawari bisnis kita. Kalau terlalu banyak, misalkan yang berinisial A itu ada 100 atau 200 orang, ya kita pilih. Hari ini diambil 10 dulu. Kita hubungi, kita tawari, kita share materi bisnis kita. Kalau semua nama yang berawalan A sudah selesai, lanjut ke berikutnya yang B. Semua sampai kapan? Sampai habis. Nah, di sini dengan menerapkan cara seperti ini, insya Allah kita tidak akan pernah kebingungan siapa yang akan menjadi target saya. Ingat,
Bisnis network marketing itu adalah bisnis pemasaran. Nah, bicara bisnis pemasaran memang harus ada target. Jadi kalau ada orang yang bilang, oh bisnis network itu yang suka cari-cari orang itu ya, ya, jawab dengan tegas ya. Karena apapun bentuk perusahaannya, yang namanya bisnis pemasaran pasti akan mencari orang. Kecuali Anda memang tidak butuh customer. Bang, cari nasabah. Nasabah itu adalah orang. Sekolah itu cari murid. Murid itu juga orang. Nah, kalau ada yang alergi dengan bisnis yang mencari-cari orang, silahkan cari jin. Barangkali seperti itu ya. Jadi lakukan cara yang saya katakan tadi, yaitu semua daftar kontak yang ada di HP kita. Kalau perlu kontak yang sudah kita blokir, kita buka lagi. Memutus silaturahmi itu juga kurang bagus ya. Triknya seperti itu. Jadi satu, membuat daftar nama. Yang kedua, yaitu membuat impian. Itu bagian dari planning. Impian itu adalah bagian daripada planning atau perencanaan. Kita ulangi, jadi impian itu bagian dari planning. Kenapa impian itu bisa masuk bagian dari planning? Karena tanpa adanya impian, seseorang tidak akan menemukan arah tujuannya. Impian itu ibaratnya tujuan kita. Kita mau ke Surabaya, tujuannya apa? Belanja, misalkan. Itu tujuannya harus jelas. Karena kalau tidak punya tujuan yang jelas, kita mau ke Surabaya, tujuannya untuk apa? Jalan-jalan. Nah, itu bingung nanti. Seharian kita akan muter-muter di Surabaya tanpa tujuan yang jelas. Jadi akhirnya kita capek. Bahkan mungkin belum sampai Surabaya pun, sampai Probolinggo misalkan, karena tanpa tujuan yang jelas kita akan mudah goyah. Nyampe di Probolinggo misalkan di jalan tol, itu akan ada bisikan di hati kita, ngapain ke Surabaya? Ya nggak tahu juga, nggak ada tujuannya. Akhirnya mending balik aja, buang-buang uang, buang-buang tenaga dan sebagainya. Itu karena tidak ada impian, tidak ada tujuan yang jelas. Dalam bisnis pun juga harus ada tujuan yang jelas. Misalkan ya, saya ingin memiliki sebuah mobil. Nah, itu jelas, harus spesifiknya. Kalau perlu gambar divisualisasikan. Kalau kita punya impian harus punya mobil, maka pampanglah gambar mobil itu di dinding kamar kita. Nah, terkait dengan impian ini harus spesifik. Jadi harus jelas bentuknya dan kapan waktu pencapaiannya. Harus realistis. Kita misalkan belum punya sepeda motor, tapi impian kita sudah mobil, itu keliru. Jadi impian itu harus dimulai dari yang terkecil dulu, yang masih sangat mungkin kita raih, paling dekat kita raih gitu. Jadi kalau kita impiannya mobil, itu pun juga targetnya harus jelas. Saya ingin memiliki sebuah mobil, kapan? Hari ini. Nah, itu baru tidak jelas namanya. Jadi tidak logis ya. Misalkan kita mengerjakan bisnis baru 2 hari, tapi impiannya mau mobil minggu depan, itu sangat kurang realistis gitu. Impian harus jelas, baik dari segi bentuk maupun waktunya. Saya ingin sebuah mobil, kapan? 6 bulan lagi. Nah, itu baru bisa dikatakan realistis. Karena tanpa impian yang jelas, kita akan mudah layu, mudah loyo, dan mudah menyerah ya. Mudah down semangat kita. Jadi itu komponen pertama, yaitu planning. Planning itu mencakup 2 hal, daftar nama dan impian. Poin yang kedua adalah action. Banyak sekali orang yang hanya pandai berwacana ya. Planning sih bagus, daftar nama oke, impian jelas, tapi sayang tidak pernah action. Nah, orang-orang seperti ini bisa dikategorikan kepada orang-orang yang tulul amal atau panjang angan-angan. Orang yang hanya panjang angan-angan akan sangat sulit untuk mencapai sebuah kesuksesan, karena dia hanya pandai merancang tapi tidak pernah mau melakukan.
dia hanya pandai memikirkan tapi tidak pernah mau mengerjakan. Nah, itu susah. Banyak sekali pelaku bisnis network marketing yang terjebak di kategori ini, di orang seperti ini yang tidak mau action. Ya, actionnya harus jelas. Kalau daftar namanya sudah ada, action yang jelas apa? Presentasi atau setidaknya mengundang. Nah, terkait cara mengundang itu Anda bisa belajar terhadap mentor-mentor Anda, upline-upline Anda. Makanya cerdas-cerdaslah dalam memilih sebuah bisnis ya. Dan juga mengikuti siapa yang akan kita ikuti. Jadi kita harus pandai memilih siapa upline yang bertanggung jawab, bukan hanya upline yang hanya mau memanfaatkan kita. Karena apa? Karena kita akan melalui berbagai rintangan. Tanpa bimbingan seorang upline, maka kita akan hanya kerja sendirian dan mudah putus asa. Kita tidak punya tempat konsultasi. Jadi poin kedua adalah action. Actionnya itu 1, presentasi. Bagian daripada presentasi itu yaitu mengundang. Ya. Kalau sudah presentasi bisa dilakukan dengan 2 cara, one by one atau dalam bentuk pertemuan, home meeting, atau juga bisa dengan cara online. Sekarang udah zaman digital, banyak fasilitas seperti Zoom meeting atau Google Meet bisa kita lakukan, atau via telepon. Intinya kita harus selalu melakukan presentasi. Presentasi itu adalah promosi ya, bagian dari promosi. Sehebat apapun konsep bisnis Anda, sebagus apapun produk yang Anda pasarkan, tanpa adanya promosi yang gencar, maka Anda tidak akan pernah mendapatkan hasil yang maksimal. Banyak sekali produk-produk ternama yang sampai saat ini, walaupun produk tersebut sudah punya brand yang sudah terkenal mendunia, tapi hingga detik ini masih melakukan promosi. Kenapa? Karena orang memang harus selalu diingatkan. Promosi itu bagian daripada mempengaruhi orang. Orang harus selalu dipengaruhi. Alam bawah sadarnya harus dijejali dengan pengaruh daripada produk kita. Sesuatu yang disampaikan terus-menerus, maka itu akan mudah diterima oleh alam bawah sadar kita. Tapi sebagus apapun kita punya planning atau punya sistem dan juga produk, tapi kita malas untuk mempromosikannya, mempresentasikannya, maka semua itu hanyalah sia-sia belaka. Ya, jadi nomor 2 adalah action. Bagian dari action adalah presentasi. Itu poin pertama. Poin keduanya daripada action adalah follow up. Banyak sekali di antara pemain bisnis jaringan itu yang hanya pandai presentasi tanpa bisa memfollow up. Follow up ini peranannya sangat penting dalam sebuah pemasaran. Karena sangat sedikit sekali orang itu membeli atau bergabung pada presentasi pertama. Hampir sebagian besar itu gabungnya setelah di follow up. Kalau ibarat tanaman, presentasi itu menabur. Follow up itu menyirami. Kita bisa menabur benih dan benih itu bisa tumbuh. Tapi kalau tidak kita siram, maka benih tersebut tidak akan bisa bertahan lama. Hanya sedikit yang bisa bertahan. Jadi kurang lebih seperti itu. Kita harus rajin memfollow up atau menindaklanjuti. Nah, follow up ini juga ada 2 hal. Follow up terhadap orang yang belum bergabung dan juga follow up terhadap orang yang sudah bergabung. Banyak sekali para leader yang pintar merekrut. Begitu orangnya sudah gabung, ditinggal begitu saja. Nah, itu sebuah kesalahan yang fatal. Seorang member yang baru bergabung itu harus kita selalu follow up. Selalu kita tanya kabarnya, apa kesulitannya, sehingga orang tersebut merasa diperhatikan. Kalau sudah merasa diperhatikan, maka orang itu gampang bangkit semangatnya. Dalam teknik follow up di sini, ya, kita jangan sekali-sekali terlalu banyak menjelaskan, karena kita sudah banyak menjelaskan di sesi presentasi.
Di saat presentasi kita sudah ngomong A sampai Z tentang manfaat produk dan juga marketing plan. Tapi usahakan di saat follow up itu kita lebih banyak mendengar. Kita posisikan diri kita sebagai konsultan saja. Ingat, seorang konsultan ya. Contohnya dokter itu kan konsultan kesehatan. Dokter itu tidak akan banyak bicara, dia justru banyak bertanya. Sakit apa Pak? Sakit perut dok. Mulai kapan? Mulai kemarin dok. Maaf kalau boleh tahu sebelumnya makan apa dan sebagainya. Nah itu seorang konsultan seperti itu. Jadi di saat follow up tidak boleh terlalu banyak menjelaskan. Jadi misalkan saat kita sudah menjelaskan kemarin tentang marketing plan bisnis kita dan juga keunggulan dari produk kita, maka di saat follow up kita harus lebih banyak bertanya. Kira-kira dari penjelasan saya kemarin, poin apa yang kira-kira membuat Anda tertarik digabung di bisnis kami? Jadi pertanyaan yang memancing. Atau kalau kita ngomong dari sisi produk, setelah saya menjelaskan tentang produk saya kemarin, kira-kira apa yang membuat Anda tertarik untuk membeli produk saya? Nah itu pertanyaan yang menghujam langsung. Baru si calon customer kita atau calon mitra kita itu akan terlontar sebuah pernyataan, baik itu menolak atau menerima. Misalkan menolak, oh maaf, setelah dijelaskan panjang lebar kemarin saya belum bisa gabung. Kejar terus, alasannya kenapa belum bisa gabung? Mungkin saya bisa bantu. Oh belum punya uang. Nah disitulah kita harus betul-betul menempatkan diri kita sebagai konsultan. Justru saya menawarkan peluang bisnis ini supaya Anda itu punya banyak uang. Jadi, teknik-teknik seperti ini akan kita bahas secara detail nanti di sesi training ya. Ini hanya secara di garis besar saja. Jadi yang pertama adalah planning, meliputi daftar nama dan impian. Yang kedua adalah action. Action ini meliputi dua hal juga. Yang pertama adalah presentasi, yang kedua adalah follow up. Jadi action itu yang pertama adalah presentasi atau penawaran, yang kedua follow up. Sekarang poin yang terakhir, poin yang ketiga dari 3 langkah sukses ini. Poin yang ketiga adalah konsisten, istiqomah. Sehebat apapun kita melakukan sesuatu, tapi kita tidak konsisten, maka tidak akan pernah menghasilkan sesuatu yang maksimal. Kita hari ini presentasi, besoknya kita follow up, tapi setelah itu kita diam selama 1 bulan, maka semua itu tidak akan pernah mengantarkan kita ke pintu gerbang kesuksesan. Maka kunci dari 2 kegiatan di atas, planning dan action, kuncinya ada di poin ketiga, yaitu konsisten. Seburuk apapun presentasi kita, tapi kita konsisten melakukan, maka kita akan menjadi presenter yang handal. Ya, pepatah lama mengatakan bisa karena terbiasa. Jadi konsisten, lakukan secara terus-menerus, secara konstan, secara kontinu, sampai kapan? Sampai sukses. Dah, itu saja 3 langkah sukses yang harus Anda miliki sebagai seorang network marketing ya. Sengaja saya ringkas menjadi 3 langkah sukses. Kalau dulunya 7 langkah sukses, supaya apa? Supaya mudah dipraktikkan dan mudah dipahami. Jadi jika Anda berpegang pada 3 langkah sukses ini, insya Allah Anda akan mampu meraih kesuksesan dalam waktu yang tidak terlalu lama, dan juga tentunya tidak menemui banyak kendala. Kurang lebih seperti itu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.